Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa kembali di channel A Guru Tigarut yang meskipun kurang cadas tapi insya Allah tidak kurang cerdas. Oke, sekarang kita bahas apa? Kemarin kan ada kepala BGN tuh yang secepat kilat, ya majaz, itu majaz, secepat kilat dilengserkan dari jabatannya, langsung kemudian diperiksa, langsung kemudian diumumkan sebagai tersangka. Malah ini sudah langsung oleh kejaksaan, ya, karena mungkin juga yang menyelidiki kejaksaan. Saya tidak tahu ini siapa yang menyelidiknya, apakah kejaksaan atau oleh kepolisian. Cuman yang jelas, ya, seperti inilah seharusnya pengumuman bahwa perkara itu sudah siap disidangkan. Ini yang akan kita lihat nih. Jadi saya mau memberikan gambaran yang bombastis saja dulu, ya, bahwa kejaksaan itu tidak peduli dengan kasusnya Roy Suryo. Karena itu cuman mainan kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Metro. Itu yang mau saya katakan, ya, biar cepat. Supaya para termul kepanasan, karena mereka itu pada akhirnya sudah di-prank sama siapa? Sama Polda Metro. Lewat siapa? Lewat Iman Imanuddin. Kenapa saya bilang di-prank? Karena yang bersangkutan itu ngomong nggak jelas, ya, yang mana perkataannya memang bisa ditafsirkan P21 tetapi tidak jelas, yang mana pada akhirnya digorengkan sama termul itu terjadi, termasuk media-media laknat itu ngasih pemberitaan kok nggak jelas, ya. Yang mana kemudian apabila itu dikonfrontasi atau dikonfrontir kepada kejaksaan tidak akan bisa menyalahkan Iman Imanuddin, gak bakalan bisa. Kenapa? Ya karena kalaupun tidak ada P21-nya, Iman Imanuddin gak salah ngomong seperti itu. Ya, bahwa kejaksaan itu sudah tidak lagi meminta untuk melengkapi apa-apa yang kemarin ditunjukkan untuk dilengkapi. Nah, itu kan masalahnya bisa jadi karena memang sudah tidak bisa lanjut permasalahan ini, begitu. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya, dengan Mas Roy Suryo dan Pak Ugro di bagian kedua video ini. Bagian pertama video ini kita akan saksikan dulu bagaimana kejaksaan itu saat mengumumkan memang terjadi adanya kelengkapan berkas dan siap untuk disidangkan, supaya tidak berlama-lama, ya, dan supaya para termul itu cepat-cepat menangis karena mereka sudah di-prank oleh Polda Metro, ya, karena Polda Metro sebelumnya sudah ada pemberitaan bahwa Jokowi sudah ngamuk, ingin ini nggak tahu pengen apa, ya, Jokowi itu. Karena kalaupun misalkan Roy Suryo sudah dinyatakan lah, katakan demikian, ya, P21, wah, entah berapa lama nanti dari P21 ke persidangan, karena ini kasus-kasus yang luar biasa permasalahan Roy Suryo ini. Kita akan saksikan dulu ini nih, ya, pengumuman dari kejaksaan mengenai kepala BGN, ya. Kita saksikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan tanggal 29 Mei 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Di antaranya adalah 3 orang saksi, yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026. Dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Nah, coba lihat, ya, di sini ada penyebutan tersangka lengkap tuh siapa saja.
Di kemarin Iman Imanuddin cuman ngomong apa? Ini adalah mengenai kasus Roy Suryo ya. Mengenai kasus Roy Suryo ya. Katanya banyak itu laporannya. Sampai kalau di RJ-kan satu tidak bisa di RJ-kan semua. Nggak ada penjelasan kemarin itu. Harusnya sedetail ini. Harusnya. Ya, lanjut dulu. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, saudara SS, dan saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Nah, coba lihat ya. Dua alat bukti yang cukup. Itu 700 alat bukti apa saja? Ngapain? Karena dua alat bukti pun dia sudah cukup. Ini ngapain 700? Dan untuk membuktikan apa? Apakah untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi atau untuk membuktikan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka itu? Ya, nggak jelas ini. Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG, yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AKG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun. Dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Baik, saya tidak akan masuk ke dalam materinya ya. Kalau mau itu nanti akan kita pisahkan pada video yang lain. Saya mau fokus kepada format bagaimana cara kejaksaan ini di dalam mengumumkan bahwa seseorang itu memang tersangka dan berkasnya sudah lengkap. Ini orangnya sudah ditangkap begitu, sudah dilakukan penangkapan. Jadi coba lihat ya, ada kronologi yang dibicarakan. Bahwa ini ada proyek begini dan begitu, kemudian bagaimana ini sebuah kejahatan begini dan begitu. Itu kan tadi sudah kita dengarkan. Dalam permasalahan Roy Suryo mau gimana coba? Ya. Gak bakalan bisa, mau diobrolin gimana? Oh, ini ada seseorang yang mengupload ijazahnya pelapor yaitu Joko Widodo, kemudian ada seseorang yang melihat ada kejanggalan di situ, kemudian melihat fotonya tidak sama dengan muka aslinya. Masa itu mau dijelaskan seperti itu oleh kejaksaan? Dan itu harus dijelaskan kalau memang itu merupakan sebuah kejahatan. Makanya ini tidak masuk kepada kejahatan yang dilakukan oleh Mas Roy. Itu sebagai apa? Sebagai penelitian. Terus bagaimana Pak Bonatua yang mengatakan ijazah Jokowi tidak ada? Ayo. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah dapat fee setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1.
pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 Yungto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian. Coba itu pasal-pasal yang disangkakan ya disebutkan kan. Mau gimana Mas Roy Suryo ini? Dari kronologi yang sudah terjadi dengan pasal-pasal yang disangkakan. Mau apa? Ini kejaksaan mau kehilangan muka kalau mengumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan nanti sebagai tersangka begitu, berkas sudah lengkap. Ya, makanya sampai sekarang kita melihat nggak ada P21 itu sampai saat ini tidak ada. Yang kami sampaikan, terima kasih. Pak, Baik. official dan juga di Langkah Update ya. Nah, malam hari ini di satu tempat yang beda dari biasanya. Baik. Kita ada di satu sentra kuliner. Kita habis makan-makan. Sebentar, ini yang saya maksud tadi ya adalah tanggapan Mas Roy bukan terhadap video yang tadi, bukan, tetapi terhadap pengumuman Iman Imanuddin. Biar yang pesta tempat lain, tapi yang makan-makan kita. Ya gitu, nggak apa-apa mereka pesta mukul-mukul alat-alat dapur tapi nggak makan. Nah, kita yang makan, ya gitu. Jadi boncos lah pokoknya. Udah yang terlanjur pesta-pesta kayak gitu, bahkan ada yang katanya ngancam-ngancam harus ditahan gitu Pak Ugro dan Mas Kapur. Kena tipu itu. Padahal sebenarnya ini fakta yang terjadi. Tadi siang ketika saya melaksanakan wajib lapor di Polda Metro, itu sebenarnya sempat juga diskusi meskipun ini tidak bisa jadi patokan. Tapi para penyidik atau petugas yang ada di dalam ruangan itu sebenarnya ketika itu saya tanya, loh ini kok saya masih wajib lapor tuh katanya udah P21. Mereka malu-malu gitu, ada yang menjawab bisik-bisik dan mengatakan Pak Ugro, belum tuh entah maksudnya apa ya, belum diselesaikan wajib lapornya atau memang belum P21. Karena ini menarik. Nanti kita akan bahas. Nah, ini kehati-hatian di dalam berbicara ya. Masa Roy Suryo itu lebih hati-hati daripada Iman Imanuddin? Dan seharusnya kan kalau misalkan Iman itu tahu bahwa Roy Suryo akan datang wajib lapor, harusnya kan Iman minimalnya di sana atau minimalnya berikanlah penjelasan kepada para stafnya. Kan di situ, itu kan lingkungan Polda Metro ya. Iya apa tidak begitu? Masa ini bagaimana sih, saya katanya sudah P21 tapi kok masih wajib lapor? Belum. Belum. Sama Mas Roy juga gak jelas ini belumnya belum apa. Dan ini menunjukkan sebetulnya Mas Roy itu gak takut juga P21. Ya ayo-ayo aja begitu. Mau ke persidangan lah, itu yang dari dulu ditunggu. Cuman kan permasalahannya begini, harus atas landasan hukum yang ajeg, yang tegak, yang lurus. Itu yang dipersoalkan. Kalau persoalan hukumnya ini dari awal belum selesai, ini dulu persoalkan, jangan dulu masuk ke persidangan. Begitu, itu yang saya tangkap yang diinginkan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Beliau ini tidak takut mau P21. Lah, saya pribadi begitu ya kalau sebagai konten kreator. Ya, maaf kata Mas Roy ini ya. Kalau sebagai konten kreator, ya baguslah maju ke persidangan itu. Cuman ada yang harus dipermasalahkan. Apa itu prosesnya? Nah, kalau prosesnya ada kecacatan, ya ulang lagi dong, balik lagi. Ayo Jokowi lapor lagi, coba nanti bagaimana. Cuman apakah itu diakomodir atau tidak dalam KUHP begitu ya, yang sudah ditolak perkara yang sama dilaporkan lagi. Itu kan akan masalah. Beberapa poin ya. Syarat-syarat P21 itu yang pertama. Kemudian kita akan bahas apakah dengan pengumuman yang sumir dan samar kemarin oleh Pak Kombes Dineskrimum kita ya, itu Pak Amin Imanuddin, apakah itu sudah menjadi keputusan yang satu-satunya dan itu bisa dipastikan? Apakah masih ada lagi nanti? Menarik Pak Ugro. Ya. Kalau ada lagi nanti pengumuman yang katanya resmi dari Polda Metro lagi gitu. Nah, itu nanti akan kita lihat. Akan kita challenge. Apakah sama nanti pengumumannya?
apakah bisa pengumuman itu 2 kali? Karena kalau pengumuman kemarin nggak ada bukti hitam di atas putih, bukti tersuratnya. Jadi itu nanti saya akan minta analisis juga dari Mas Gafur ya gitu. Baik. Oh, Nah, jadi itu kemudian nanti akan yang kita menarik lewat ya. adalah munculnya euforia yang luar biasa dari para termul yang di mana-mana, dan ini menariknya. Ya, makin banyak ya orang-orang yang ngaco ya, yang jangankan bukan kuasa hukumnya, yang sama sekali nggak punya legal standing, bahkan yang tidak punya pendidikan atau riwayat pendidikan hukum saja, itu tertipu. berani ngomong soal hukum. Banyak. Termasuk orang-orang yang dulu sempat dilaporkan oleh teman-teman yang lain ya, yang termasuk dilaporkan oleh salah satu partai, yang termasuk kemudian dilaporkan oleh pihak-pihak lain. Itu semua kayaknya bahasa Jawanya cemerwit, bro. Ikut ngomong dan kemudian bergembira ria. Nah, Kicau tapi mania nggak apa-apa. kalau kata Silakan Elina bergembira Neti. ria, kita yang makan. Baik, Pak Bro. Saya ingin ke Bapak dulu. Jadi perkembangan yang terbaru soal yang P21 yang belum jelas itu kan sebenarnya ada satu yang menarik, Pak Bro. Nanti ditunggu ya rekamannya. Saya tadi kebetulan podcast di Raven Entertainment dengan salah seorang dulu pemimpin organisasi namanya Termul. Ya, yaitu Oiwobo. Firdaus Oiwobo. Nah, dia juga mengatakan bahwa ini salah Polda Metro. Harusnya kasus ini dihentikan karena sudah ada SP3, terutama SP3-nya untuk respon yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, Pak Ugro mungkin ada pendapat soal ini? Lagi, Mas Baik, Gafur. nah itu saya maksudnya, itu saya lewat karena teknis saja dan sering kita dengarkan. Tapi saya jadi penasaran ya, apakah ada tuh podcastnya Mas Roy dengan Firdaus Oiwobo? Ada atau tidak tuh podcastnya? Kalau ada saya pengen lihat itu mau bakal bagaimana ya. Kita teruskan dulu ini nih, ini kesimpulannya nih. Ya gitu, sebelum nanti kita akan simpulkan. Ya, jadi teman-teman semua, apa pendapat Mas Gafur dengan kemudian ketika ternyata misalnya, ya ini kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya Polda tidak berani mengumumkan lagi. Tiba-tiba nanti ketika penyerahan atau ketika tahap 2 itu sudah kemudian baru diumumkan. Nah di situ berkesempatan nggak kita lihat tanggalnya P21 itu aslinya tanggal berapa? Oh iya, jelas. Pasti kita sangat berkepentingan untuk mengetahui kapan P21 ini keluar. Ya. Dan seperti apa fisik suratnya. Karena ini tersangka. Lah ya. Kan tersangka diserahkan beserta barang buktinya. Ya. Harus ada dasarnya dong. Persis. Suratnya mana? Nah. Saya boleh dong lihat. Ya. Masa nggak boleh? Uang yang nggak punya legal standing aja. Itu bahasanya Elina Neti. Boleh dong. Boleh dong. Tuh kan. Dan itu sekali lagi bohong ya. Si Lamper itu ya, karena ada tayangannya sudah saya download ini, jadi nggak bisa di take down. Ya, dia pernah mengatakan dia datang ke Polda Metro, kemudian lihat ada tumpukan berkas di situ, ya tumpukan berkas dia baca, oh ternyata P21, dan itu sudah 2 atau 3 minggu yang lalu. Ini kan ngawur sekali dan mencederai citra Polri gitu loh. Ya, penyidik itu loh. boleh. Kalau dia bisa cenanangan ya celunak-celunuk seolah masuk ke dalam gitu. Saya sebelum nanti saya minta pendapat Bro. Itu kira-kira Mas Gafur orang kayak itu yang ngakunya lawyer tapi nggak punya legal standing, apa itu harusnya kayak gitu tuh? Ya berarti dia melihat P21 hantu. Iya. Ya. Loh, P21-nya aja memang dari tangan penyidik. Dan yang menarik, Mas Oiwobo pun tadi juga ngatakan dia bohong itu berarti. Itu. Jadi kamu dikatakan bohong. Seru nih kalau ada nih Mas Oiwobo nih. Berarti dulu ada nggak ya? Tangannya bisa memegang. Iya, bisa Sekarang merasakan embus. Sekarang matanya bisa melihat. Iya. Berarti mata apa tuh Mas ya? Mas Nah Roy? itu Mata gaib. Wah, mata apa ya? Mata elang. Gak mungkin mata elang kalau kayak gitu. Mosok kayak gitu mata elang. Parah lah gitu. Mata yang gak jelas lah pokoknya. Gitu aja. Mata yang yang pokoknya mata yang nggak jelas gitu aja. Iya. Mata tuh kan tetap ada 2. Belum ada. Iya, betul. Ya kan? Yang satu matamu, yang satu mataku. Berarti Nah. Oke. Iya. Satu lagi Mas Roy. Iya, Terakhirnya dari aku Iya. Mas Roy. Iya. Intinya saya sampai hari ini melihat Mas Roy, penyidik belum transparan terkait dengan pemberkasan berkas perkara. Setuju. Itu yang pasti. Kenapa belum Betul. transparan? Ya. Pertama, mereka tidak pernah menjelaskan secara pasti kapan berkas perkara itu sebetulnya dikirim kepada penyidik, Ya. kepada Betul. kejaksaan. Ya. Yang kedua, kapan dikembalikan dari
kejaksaan kepada penyidik. Ya. Kapan Betul. dipenuhi dan kapan dikembalikan lagi. Ya. Itu yang sama sekali itu Ya. masih itu sebenarnya nggak Supaya boleh. tidak lupa, maaf. Ah. Ini tayangannya. Jadi tayangannya adalah rasa syukur si Mak Lampir ini atas P21 Roy Suryo. Di dalam ini ada statement dia yang Aduh. mengatakan kalau dia masuk ke ruang pemeriksaan di salah satu Di unit Krimum. di Krimum, kemudian melihat tumpukan berkas Perkara. dan tumpukan itu dia baca itu P21 semenjak sekitar tanggal 8 Mei. Mungkin dia lihat P21 tapi P21 dalam perkara lain. Nah, dia bilang Roy Sama Suryo. tersangka orang lain. Nah itu dia bilang dia atas sama kita kok gitu. Jadi kan ngaco banget kan, bohong lagi-lagi kamu ya, Mak. Gitu loh. Ini jelas Oh, betul. P21 nya aja belum nyampe. Makanya P21 tanggal 8 Mei katanya sudah P21. Dan dia lucu. Baik, ini soal ya, kalau misalkan pihak lawyer sudah seteliti ini, bakal sulit bergerak Polda Metro itu. Kalau ditanyakan, kan setiap pengembalian berkas pasti ada berita acaranya. Itu kalau dipinta bagaimana? Karena sedari awal tidak transparan. Kalau sedari awal transparan itu tidak akan dipermasalahkan. Tapi tatkala itu tidak transparan, kemudian dipinta pertanggungjawabannya dan dipermasalahkan, nah ini akan menarik. Lagi Pak Ugro. Dia sekarang menyatakan syukur karena tidak jadi bayar 10 juta. Nah, itu nanti saya mohon keterangan dari Pak Ugro. Berarti judi nggak dia itu? Berarti itu fakta yang kita temukan. Ya, Apa yang pernah saya katakan dulu. ya, kan? nih. Ya. Mak Lampir lega, tidak keluar uang 10 juta. Lecumanan minta Roy Suryo ditahan. Bentar, ini Mas Roy ini jadi musuhnya sekarang kan jadi para termul ya selain Jokowi. Aduh, Jokowinya kemana sih? Woi, Bang Jack. Piye Bang Jack? Waduh, awakmu iki. Piye? Penahanan itu bukan hanya termul gitu loh ya. Bukan hanya orang-orang biasa. Orang ini. Apa penyidik juga tidak mudah langsung menahan. Menahan itu Iya. ada aturannya sendiri. Jangan karena diperintah-perintah oleh masyarakat biasa ya. Jadi sekali lagi jangan pengaruhi penyidik dengan iming-iming uang dan Ya. sebagainya. Ya, Ya. Jangan jadikan arena judi. siap. Ya kan? Statement pernyataan si Eri Danedi yang Iya. terakhir ya. Iya, betul. Mungkin hari ini atau Iya. kemarin Iya, hari ini Pak. Hari Hari ini ini ya. yang lega Nah, karena itu- tidak jadi bayar Ya. 10 juta. itu fakta bahwa dia kemarin melakukan Judi. kegiatan judi. Dah, Dia nggak bisa ngelak lagi karena itu jawaban dia sendiri. Ya makanya kalau orang bilang mulutmu harimau kamu cuma gitu. Wah ya, mulutmu harimau itu ada di statusnya Andi Aswan itu. Iya. Ada itu mulutmu harimaumu itu ada di situ. Iya. Oke, Catatan Mas- advokat. catatan advokat. Mas Gabor mungkin closing statement sebelum Pak Ugro lagi juga. Saya hanya mengatakan bahwa Ya. kita jangan mudah. Ini kan gini. Ini sudah era transparansi. Betul, ya. Lembaga sebesar Polda Metro Jaya Ah, seharusnya menegakkan hukum secara presisi. persis. betul. Artinya kalau lembar surat transparan. P21 itu belum sampai di tangan penyidik, ya sudah. Katakan aja memang belum nyampe. Iya. Jangan hanya berdasarkan koordinasi informal. Atau Ah. apalagi jangan bohong. Loh, ya kalau nanti Baik. tanggal Itu kalau menurut saya sudah sudah mewakili ya, dan ada gongnya sebetulnya dalam acara ini, cuman kan terlalu lama 1 jam lebih. Yang mau saya sampaikan di sini, nggak bakalan terjadi P21. Kejaksaan tidak peduli dengan kasusnya Roy Suryo, nggak peduli karena memang tidak ada landasan hukumnya, nggak jelas, bukti-buktinya nggak jelas, and so on and so forth. Demikian ya, kecuali kalau memang sudah ada nanti baru kita bilang ya sudah, kalau sudah ada ya ada, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Cuman sampai saat ini tidak ada kekurangan apapun Mas Roy Suryo di sini. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.